2020 konsumsi BBM mentok di 8,6 km per liter, nggak turun nggak naik. Mohon dijawab, terima kasih. Kok mau tanya, kenapa mobil Honda rata-rata CVT semua? Apakah Honda memang pecinta CVT atau bagaimana? Keseluruhan baru kita bisa bilang fun to drive. Nggak cuma karena 1-2 faktor ya kok ya. Betul. Memang dari keseluruhan mobilnya, entah dari Baik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 75. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Om Arya dan partner kita yang selalu setia menemani video-video obsesi, Om Freddy. Gimana kabarnya Om? Aman Om Arya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi, mobil bekasan, terus percintaan juga kita cukup mahir ya kok dalam percintaan. Nah itu boleh tulis saja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah ngomong-ngomong soal obsesi, gue sekarang ingin mengumumkan lagi pemenang-pemenang dari obsesi-obsesi sebelumnya nih yang sudah melemparkan pertanyaan. Nah untuk kali ini gue ambil pemenangnya dari obsesi episode 61. Ada 2 pemenang. Nah jadi buat 2 orang pemenang ini nanti silakan hubungin admin ya via Instagram boleh, via WhatsApp boleh, buat mengkonfirmasi bahwa akun ini adalah akun kalian. Nah nanti kalau teman-teman tinggalnya masih di daerah sekitar cabang Domo Transmisi, bisa langsung dapetin perawatan Matic gratis. Terus kalau nggak punya mobil Matic atau tinggalnya di luar cabang Domo Transmisi, bisa nanti kita mintain alamatnya buat nanti kita kirimin merchandise souvenir. Oke, untuk pemenang yang pertama adalah Nama lu sendiri. nama saya sendiri dari @Arya Marga. Hashtag obsesi. Izin bertanya Bang Arya dan Ko Freddy, saya berencana mau meminang Suzuki APV Arena Matic 2008 sampai 2012 untuk mobil pertama. Menurut berita yang beredar, untuk transmisi versi Maticnya sering makan oli. Apakah benar seperti itu? Dan mohon bahas juga mengenai transmisi Maticnya, apakah termasuk ringkih atau bandel, tidak mudah rusak. Mohon penjelasan mengenai hal tersebut Bang Arya dan Ko Freddy. Terima kasih, semoga terbaca, amin. Oke, untuk Arya Marga silakan hubungin admin. Bukan cuma dibaca tapi malah dapat Iya. merchandise ataupun perawatan. Pemenang berikutnya dari @Romisia Frinaldo 9275. Nanti dimasukin lagi aja ya namanya. Hashtag obsesi, salam sehat selalu Ko Arya dan Kang Freddy. Izin bertanya, saya mau beli mobil pertama baru 7 seater. Saya bingung mau milih Expander, Cross Ultimate atau XL7. Alfa, dua-duanya saya suka. Tolong beli satu pilihan Ko Arya dan Kang Freddy. Terima kasih. Kebalik ya? Gue jadi Kang, lu jadi Ko. Iya, ini kebalik sebenarnya. Oke, buat 2 pemenang itu silahkan hubungin admin langsung ya. Buat dikonfirmasi akunnya. Tanpa berapa lama lagi kita masuk aja guys, masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama dari @8 Agung KSM. Hashtag obsesi, halo Ko Freddy dan Mas Arya, semoga sehat selalu. Mau tanya, untuk pasang cooler Matic di AT, apakah perlu menambah kuantiti oli Maticnya? Karena sepemahaman saya, jika ada oli yang lewat di cooler tersebut akan mengurangi oli yang di penampung oli Maticnya. Koreksi jika salah. Untuk filter oli Matic apakah ada? Karena saya keberes infonya tidak ada filter untuk Maticnya. Jika ada pergantian filter oli Matic apakah mudah? Terima kasih. Suzuki S-Cross 2019 KM 50.000 plus. Waktu itu gue lagi kepengen S-Cross. Kalau enggak gue tawar nih. Anjay. Enggak lah, bercanda. Tadi memang dulu sempet cari S-Cross buat gantiin si R3. Cuman setelah pikir-pikir nggak jadi. Ya, karena sama-sama aja ya. Iya. Balik ke pertanyaan. Untuk pasang cooler AT perlu menambah kuantiti oli nggak? Perlu. Karena di dalam coolernya itu yang eksternal, yang di luar ya, yang pakai bantuan angin itu tetap paling nggak butuh 200 atau 300 mili kurang lebih di situ. Tergantung coolernya ya. Kalau coolernya gede, semakin banyak. Terus untuk filter Maticnya S-Cross itu ada. Kode gearboxnya itu dia TF72. Itu filternya Maticnya ada, cuma miring ya dia. Bak olinya hadap depan. Iya. Jadi gantinya agak repot. Mau buka extra fan segala macam. Kalau nggak, nanti oil pan-nya kepentok. Banyak yang harus dibongkar. Agak repot sih sebenarnya. Filter Maticnya ada, cuma memang yang jual nggak banyak. Karena memang pada nggak mau ngerjain ya. Iya, benar. Karena bukaannya agak banyak. Dari M Zainal Masudi 7427. Hashtag obsesi. Mau tanya, kenapa ya Innova Reborn diesel? Oh,
2020 konsumsi BBM mentok di 8,6 km per liter, nggak turun nggak naik. Mohon dijawab, terima kasih. Termasuk boros ya 8,6 ya? Tapi kan diesel loh. Apa solarnya lebih murah? Iya, solarnya cuma 6.000 sekian. Enggak, tapi kayaknya bisa dapat loh 110 gitu. Solarnya bisa ya? Coba di riset dulu sih, cuman kok nggak berubah ya, nggak turun nggak naik-naik Iya, di 8,6. Walaupun macet-macetan atau jalan jauh harusnya kan berubah. Harusnya ya? berubah, betul. Coba di riset dulu aja sih, terus coba lihat lagi Bapak. Soalnya kalau Reborn itu kayaknya 110 tuh masih mungkin loh dapat loh. Kan dia ada 2 mode tuh, Eco sama Power. Sama normal berarti 3 ya. Coba aja yang Eco bisa 1 banding berapa tuh? Cuma kalau 8,6 nggak turun nggak naik. Coba apa ya, reset dulu kali ya? Reset dulu Gue deh. juga bingung deh. Tune up. Tune up kayak apa, kayak Tune up. kucing kayak apa ya? EGR-nya dibersihin apa-apa ya kan? Iya. Udah 5 tahun gitu. Tapi sambil dilihat lagi setelah riset jadi Bapak soalnya. Harusnya berubah sih. 110 bisa sih Reborn. Betul. Next. Oke, next ya. Wih, pakai Jordan. Oh iya, dari @michaeljordan892. #obsesi. Numpang tanya Kang Arya dan Ko Freddy. Koko selalu menyarankan untuk ganti oli matic terkhusus CVT itu diganti setiap 20.000 km. Kebetulan saya ada expander cross CVT tahun 2022. Odometer baru 5.000-an km. Kebetulan sehari-hari pakai mobil yang lain. Nah, itu bagusnya tetap tunggu 20.000 km atau ada maksimal berapa tahun oli CVT harus diganti. Thank you so. Sukses terus untuk Domo Transmisi. Susah dijawab karena mobil jarang jalan. Secara kilometer baru goceng tapi umur mobil sudah 3 tahun. Biasanya kalau patokan Matic itu ya 20.000 tuh bagi sebagian itu 20.000 tuh cepet, terlalu cepet ya kan. Tapi kan memang tetap kita saranin 20.000 karena menghindarilah sampai Matic jadi problem gara-gara kita lewat ganti oli kan. Karena oli kadang bisa terlalu panas kalau udah kelamaan nggak diganti. Cuma kalau mobil jarang jalan, KN baru goceng, bingung juga mau nunggu 20.000 mau nunggu berapa tahun lagi? Iya, 8 tahun 3 lagi. tahun baru jalan goceng. Berarti 3 kali 4 12 tahun. Anjir. Tapi boleh lah, tahun-tahun depan boleh lah ganti oli lah, walaupun belum nyampe 20.000 ya. Ganti oli kalau nggak ditolak sama dealer resmi. Resmi Kalau aja ditolak anjir, baru 10.000 ini. Oke lah, berarti tahun depan kalau mau ganti boleh ya kok ya? Ya boleh lah, 4 tahun udah oke lah. Tapi normalnya sebenarnya kita saran 20.000 atau 2 tahun. Cuma ini mobil kan jarang jalan banget ya, baru 3 tahun, jalan 3 tahun baru goceng gitu. Ya tahun depan boleh lah, anggap aja ceban ya. Oke, berarti gitu aja ya. Dari Albogen77, #obsesi. Kok mau tanya, kenapa mobil Honda rata-rata CVT semua? Apakah Honda memang pecinta CVT atau bagaimana? Kita bukan Honda sih ya. Makanya mau jawab apa? Kita bukan dari pihak Honda ya. Cuma. Memang zaman sekarang udah ya, apa namanya, Honda itu hampir semua udah CVT ya kan. Maksudnya transmisinya udah pindah ke CVT semua. Memang dulu masih ada yang AT, ada yang CVT. Iya. Terus habis itu ganti generasi bisa jadi AT. ya. Yang tadi CVT ganti generasi jadi AT. Habis itu jadi CVT. Ada yang dulu generasi awal-awalnya semua AT, begitu generasi yang udah terakhir CVT. udah jadi CVT. Jadi hampir semua line up Honda itu CVT. Iya. Mungkin kecuali untuk yang sisa-sisa kayak mobil sport ya, Civic Type R kan dia manual ya. Itu paling sisa. Kalau yang AT kayaknya udah nggak ada ya line up Honda. Iya, kayaknya udah nggak ada deh kayaknya. Udah nggak ada. CVT semua. Jadi udah CVT semua. Kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin ya itu. Biasa Honda tuh pengen Irit. meringkas juga sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi satu transmisi bisa dipakai di banyak Banyak mobil. itu satu. Terus mungkin juga konsumen banyak yang zaman sekarang kan maunya serba hemat energi. Iya, hemat Green, BBM. polusi apa segala macam. Jadi pengennya lebih hemat BBM, makanya pakainya transmisinya CVT. Terus apa lagi? Harga produksi lebih murah. Produksi lebih murah. Oke, next. Next ya, dari @maulana Ismail 1263. #obsesi, salam sukses. Mau tanya kok tentang wuling yang memang ringkih di transmisi atau nggak cocok di wilayah Indonesia karena banyak kendala di transmisi. Mohon tip and trick soal mobil wuling atau Domo Transmisi punya resep khusus dari banyak kasus wuling di CVT-nya. Terima kasih. Oke, beberapa kasus wuling itu problemnya di bunyi. Ya. Oke, bunyi sampai titik tertentu bunyi udah makin parah, bearingnya hancur. Jadi nggak jalan lagi. Ada yang nyampur sama coolant. Nah, balik lagi nih. Jebol, CVT cooler. Coolernya jebol. Nah, inilah problem-problemnya. Terus apa lagi? Nanjak. Nggak kuat. Nah, Jalan berat. jalan berat. Memang normal aja udah agak berat ya. Iya, jalan normal aja udah berat. Tips and triknya, paling kalau punya mobil wuling yang CVT itu bisa lah pasang cooler kita supaya mencegah coolernya jebol ya kan. Tapi kalau balik lagi, transmisinya mau awet kayak gimana pun kita susah ngomong karena banyak kasus setelah 5-6 tahun rata-rata yang
susah. Sini 2019 2020 kebanyakan sudah problem. Kilometer paling rendah berapa? 40-an 50? Ada. Nah itu, jadi entah kapan kita pun nggak tahu. Jadi kalau ditanya tips and triknya ya paling ya pasang cooler satu, tapi cooler pun nggak jaminan ya kan. Sisanya apa ya, paling maintenance lah, perawatan ya. Iya. Oke, next dari Tri Emil Alim. Si Emil Alim ini. Hashtag obsesi. Mas Arya dan Kok Freddy yang ganteng. Kok badminton. Ini Kok anjir, Kok. Mau tanya, apakah CVT bisa fun to drive? Saya baru paham istilah fun to drive setelah nyoba Mazda dan CX-5 ID. Mazda 2. Oh, Mazda 2 ya. Mazda nggak bikin CVT setahu saya. Terus lihat review Honda Civic pakai CVT tapi katanya fun to drive. Betul sekali. Emang bisa ya CVT fun to drive juga? Menurut Mas Arya dan Kok Freddy gimana? Nah, coba lu dulu deh. Kan Ya, punya Honda nih. Ini kan CVT ini kok. Dia nanya Yang CVT Honda kok. Civic nih. CVT bisa fun to drive. Sebenarnya fun to drive itu nggak tergantung nggak tergantung transmisinya ya kok ya. Tapi tergantung dari aspek keseluruhannya gitu ya kan. Misalnya contoh CX-5 ya, ngomongin CX-5. Dia fun to drive kan karena handling setir sama roda tuh kok kayaknya Ngikut banget ya. ikut banget gitu loh. Jadi bantingannya tuh enak gitu loh. Nah terus kalau misalkan ngomongin lagi Civic FD AT, kok bisa enak? Ya nggak tahu tuh. Kok rasanya kita kalau bejek Civic FD tuh tarikannya gitu yang bikin kita seneng gitu sama ininya. Nah tapi CVT fun to drive mah. Contoh CVT yang nggak fun to drive, wuling lagi, wuling lagi anjir. CVT Wuling itu nggak fun to drive loh kan. Rasanya kok begitu diinjek itu kayaknya berat gitu mobilnya kan. Tapi beda sama Civic Turbo, terus Odyssey ya kok ya. Odyssey aja yang CVT RC ya, itu juga fun to drive kan, enak gitu. Jadi mesin sama transmisinya sama faktor-faktor lainnya tuh keseluruhan baru kita bisa bilang fun to drive. Nggak cuma karena 1-2 faktor ya kok ya. Betul. Memang dari keseluruhan mobilnya, entah dari mesin, transmisi, kaki, terus akselerasi, itu yang bisa baru kita ambil bilang, oh ini fun to drive nih. Nah kalau dari kau gimana? Kalau menurut gue ya itu ya, apa namanya, fun to drive tuh guanya sendiri gitu loh. Iya, kita Dari yang- kitanya sendiri. Misalnya gue ngomong, mobil ini kayaknya enak ya, gue seneng nih pakai mobil ini. Ya gue asumsi itu fun to drive. Iya. Ya kan? Menurut orang lain nggak enak, ya bodo amat. Iya, benar. Ya nggak sih? Menurut orang lain, mobilnya nggak enak, gue nggak fun to drive. Ya menurut gue fun-fun aja gitu Iya, loh. benar. Betul. Terus omongan orang apa ya, jadi apa ya? Jadi kayak harga Benchmark. mati gitu. Oh iya, harga mati. Orang ngomong, mobilnya nggak fun to drive, ya bodo amat kalau gue fun to drive. Iya, betul. Bagi gua gitu. Iya. Ya kan, nah sama aja lah ini. Balik lagi, mobilnya apa menurut kalian, nyaman atau enggak? Enjoy apa enggak? Happy apa enggak? Iya. Lu kalau bawa mobil juga emosian juga, ya enggak fun to drive lah. Iya, betul. Kalau mobil lu nyaman, lu atur sedemikian supaya lu nyaman, lu betah, ya jadinya fun to drive Iya, gitu. benar. Oke lah, paling segitu aja kok ya untuk video kali ini ya. Oke lah guys, video YouTube kali ini sudah selesai. Nah kalau teman-teman suka dengan video YouTube kali ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe YouTube-nya Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita Domo Transmisi. Nah buat teman-teman juga yang tinggal di sekitar Jabodetabek, nah kita udah ada Domo Transmisi di Kelapa Gading, Pegangsaan 2 pusat. Nah jadi buat teman-teman yang ada masalah langsung aja datang ke bengkel Domo Transmisi kita. Nah terus Bintaro kita udah ada juga Domo Transmisi Bintaro, terus Bandung ada di Padalarang, Surabaya ada di Jalan Raya Lontar dekat Pakuwon. Oke lah, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.